Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Emilio Legowo dengan NPM 2506061013. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kesalahan berbahasa dalam karya tulis ilmiah yang berjudul Struktur Retorika pada bagian pendahuluan artikel ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa perguruan tinggi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Karya tulis ilmiah merupakan media utama dalam diseminasi pengetahuan di lingkungan akademik yang menuntut penggunaan bahasa baku, cermat, dan efektif. Ketepatan berbahasa tidak hanya mencerminkan kedisiplinan penulis, tetapi juga menjamin kejelasan gagasan agar dapat dipahami secara presisi oleh pembaca. Namun, pada kenyataannya, karya tulis mahasiswa seringkali masih mengandung berbagai kesalahan berbahasa yang bersifat sistematis. Kesalahan ini berpotensi mengaburkan makna, mengurangi kredibilitas argumen, dan menghambat komunikasi ilmiah yang efektif. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap jenis dan sumber kesalahan menjadi krusial untuk perbaikan kualitas penulisan akademik di perguruan tinggi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana ketidakkonsistenan dalam ejaan dan penulisan huruf, termasuk kapitalisasi dan tanda baca, mempengaruhi kejelasan dan kredibilitas akademik artikel ini. 2. Sejauh mana penggunaan kalimat yang tidak efektif dan struktur paragraf yang kurang koheren menghambat pemahaman pembaca terhadap argumen dan temuan penelitian dalam artikel. 3. Bagaimana penggunaan unsur serapan yang tidak tepat, khususnya ketidakmiringan istilah asing, memengaruhi standar formalitas dan kepatuhan terhadap kaidah penulisan ilmiah berbahasa Indonesia. Tujuan analisis ini adalah untuk memastikan bahwa artikel dapat berkomunikasi secara efektif dengan audiens akademiknya. Sebuah artikel ilmiah yang baik tidak hanya menyajikan data dan analisis yang kuat, tetapi juga menyampaikan dalam bahasa yang jelas, akurat, dan terstruktur. Bab 2. Pembahasan. 1. Kesalahan ejaan dan penulisan huruf kapital. Terdapat inkonsistensi dalam penggunaan huruf kapital, terutama pada istilah disiplin ilmu, misalnya ilmu sosial dan humaniora, ditulis dengan huruf kecil di abstrak, tetapi kemudian muncul sebagai ilmu sosial dan humaniora di bagian lainnya dengan huruf kapital. Beberapa daftar atau frasa tidak dipisahkan dengan tanda baca yang tepat. Contohnya pada daftar langkah 1 menegaskan pentingnya, langkah 2 menentukan, langkah 3 menempati. Seharusnya ada tanda baca pemisah yang jelas seperti titik 2 atau koma. Penggunaan titik koma setelah kalimat dalam beberapa deskripsi langkah juga terasa janggal. Misalnya, hal ini dapat ditandai dengan kalimat, penjelasan di atas memiliki dampak positif. Yang kedua, penggunaan kalimat tidak efektif. Kalimat yang tidak efektif menjadi salah satu hambatan utama dalam memahami isi artikel. Banyak kalimat yang terlalu panjang atau berbelit-belit, memuat terlalu banyak informasi dalam satu kesatuan, sehingga memerlukan upaya lebih dari pembaca untuk menguraikan makna-maknanya. Beberapa kalimat terlalu panjang dan mengandung banyak klausa, sehingga sulit dipahami secara langsung. Contohnya, tujuan penelitian pilot ini adalah untuk mengkaji struktur retorika sebagian pengantar artikel ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program studi sosial, ilmu, dan humaniora di perguruan tinggi. Kalimat ini bisa lebih ringkas seharusnya, tetapi mereka memperpanjangnya dan itu sangat membuat audiens sulit untuk memahaminya. Yang ketiga, kesalahan paragraf. Kesalahan paragraf turut berkontribusi pada kurangnya koherensi teks. Paragraf yang terlalu panjang seringkali mencangkup beberapa ide tanpa pemisahan yang jelas, membuat struktur argumen menjadi kabur. Transisi antar kalimat atau antar paragraf terkadang kurang mulus, sehingga alur pembahasan terasa terputus-putus. Misalnya, setelah menjelaskan model CARS, langsung beralih ke penelitian sebelumnya tanpa penghubung yang kuat. Beberapa paragraf sangat panjang dan membahas beberapa ide sekaligus tanpa pemisahan yang jelas, seperti paragraf di bagian pendahuluan yang membahas berbagai aspek penulisan SA. Ini dapat mengurangi fokus dan membuat pembaca kesulitan mengikuti alur pemikiran. 4. Penggunaan unsur serapan yang tidak tepat. Penggunaan unsur serapan yang tidak tepat adalah
Masalah yang sering ditemui, banyak istilah asing atau teknis dari bahasa Inggris seperti move, step, scarce, atau sampling purposive digunakan tanpa dicetak miring. Ini melanggar kaidah penulisan ilmiah berbahasa Indonesia yang mengharuskan istilah asing diberi penanda khusus. Inkonsistensi dalam penerjemahan atau penggunaan istilah, misalnya move dan gerakan, digunakan secara bergantian, juga menambah kebingungan. Penggunaan unsur serapan yang tidak diatur dengan baik ini mengurangi formalitas teks dan dapat menyulitkan pembaca yang mungkin tidak familiar dengan istilah-istilah tersebut dalam konteks lainnya. Cukup sekian analisis berbahasa dalam karya tulis ilmiah yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.